Semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gerak, ternyata gerak benda itu relatif siapa yang meninjaunya. Nah, ini ada yang mencoba si Einstein. Nah, di mana Einstein mengatakan bahwa kecepatan benda ya tadi relatif terhadap benda yang lain, tergantung siapa yang meninjaunya. Jadi kalau kita ambil filosofinya ya sebenarnya tidak hanya kecepatan yang relatif ya kan ya, tapi semua apa yang ada di kehidupan ini sebenarnya relatif ya. Relatif siapa yang menilai, siapa yang meninjau. Yang kedua, ini kecepatan cahaya adalah sama. Jadi kecepatan cahaya sama ya. Nah, ini kemarin kita bicara, kalau kita bicara fisika modern sebenarnya kita intinya berbicara tentang cahaya. Ternyata cahaya itu memiliki sifat yaitu dualisme. Mendua cahaya itu. Kadang sebagai gelombang, ingat yang kemarin, kadang sebagai partikel. Nah, yang partikelnya inilah yang baru ditemukannya oleh Planck dan kawan-kawan. Kalau gelombang ini sudah dari zaman dulu, cahaya itu sebagai gelombang. Partikel, nah ini baru yang menemukannya, eksperimennya baru si Einstein dan si Compton. Nah, kita tahu kecepatan cahaya nilainya adalah kemarin adalah 300 juta. 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan untuk sementara ini kebenarannya diyakini bahwa semua kecepatan tidak ada yang melebihi dari kecepatan cahaya. Ibaratnya kecepatan itu kurang dari kecepatan cahaya. Jadi benda-benda yang bergerak di alam semesta ini untuk sementara kebenarannya diyakini kecepatannya tidak ada yang melebihi dari kecepatan cahaya. Seperti itu. Makanya cahaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara gerak relatif, sebenarnya kita berbicara tentang gerak yang kecepatannya mendekati, bukan sama dengan mendekati kecepatan cahaya. Contoh kecepatannya 0,6 C, 0,8 C dan lain sebagainya. Nah, itulah artinya kita akan berbicara tentang kecepatan yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, untuk gerak relatif sendiri ini sebenarnya waktu di hukum Newton pun sudah dijelaskan. Cuman kalau di hukum Newton ya kecepatannya masih seperti ini. A gerak 20 meter per sekon ke kanan, B 15 meter per sekon ke kanan. Kalau ditanya berapa kecepatan B terhadap A atau kecepatan A terhadap B. Oh, kalau kecepatan A terhadap B, A terhadap B berarti pengamatnya si B. Maka ternyata B melihat A bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, tapi ke kanan. Karena A pasti akan mendahului si B, maka dia ke kanan. Tapi kalau ditanya berapa kecepatan B terhadap A, maka pengamatnya A akan melihat B bergerak 5 juga, tapi ke kiri. Kok ke kiri ya? Karena A lebih dulu gitu. Ya bolak-balik aja sebenarnya nggak masalah. Nah, kalau kasusnya seperti ini misalkan mereka bergeraknya saling berlawanan, A 20, B 15. Nah, maka kecepatan A terhadap B, nah B ini akan melihat A bergerak dengan kecepatan 35, 20 tambah 15, tapi ke kanan. Nah, kalau si A melihat B bergerak ke kiri, kecepatannya 35. Jadi besarnya sebenarnya sama, cuman arahnya yang berbeda. Nah, itulah yang namanya relatif. Jadi relatif itu ya tergantung siapa yang meninjaunya. Nah, kalau kita bicara gerak relatif dalam kecepatan cahaya, dalam relativitas, nah, ingat tadi kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Maka sebenarnya kalau dilihat textbook tuh agak lumayan rumit ya. Tapi kita bagi dua aja. Pokoknya intinya pengamatnya diam sama pengamatnya gerak. Ya kayak tadi kan, berapa kecepatan A terhadap B, maka pengamatnya B.
Berapa kecepatan C terhadap D? Maka D sebagai pengamat. Nah, jadi intinya kalian harus tahu dulu mana pengamatnya. Kalau sudah tahu pengamatnya siapa, kita lihat pengamatnya diam atau bergerak. Kalau pengamatnya diam, maka kecepatan relatifnya ditambah. Nah, cuman karena relativitas ditambah ada bagian bawahnya. 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Nah, kalau pengamatnya ternyata bergerak, misalnya gini, berapa kecepatan pesawat B terhadap pesawat A? Pesawat kan bergerak, berarti pengamat bergerak. Kalau ditanya berapa kecepatan pesawat B terhadap orang yang ada di bumi, ya berarti diam, berarti pakai yang ini. Bedanya cuma ini doang, 1 plus 1 min, 1 plus 1 min. Jadi kalau dia pengamatnya diam plus pengamatnya gerak min. Nah, tapi ingat kecepatan besaran vektor. Kalau dia punya vektor, berarti dia punya arah. Jadi kalau misalkan dua benda bergerak searah, maka V1-nya positif, V2-nya positif. Tapi kalau dibilang kedua benda berlawanan arah, nah kalau berlawanan maka kita anggap yang satu positif, kita anggap yang satu lagi negatif, seperti itu. Oke, kakak ambil contoh satu. Pesawat A dan B bergerak mendekati bulan dengan arah yang berlawanan. Menurut pengamat yang berada di bulan, kecepatan pesawat A dan B masing-masing 0,6 C dan 0,5 C. Menurut pilot yang berada dalam pesawat A, kecepatan pesawat B adalah Oke, sekarang pertanyaannya pengamatnya siapa? yang berada di bulan. Coba baca yang ditanya soal, coba. Oh, Yang ditanya soal aja, yang tanya soal. Memang nanti pesawat A bukan? iya. Jadi sebenarnya soal nanti akan memberikan banyak pengamat. Tapi perhatikan, yang ditanya soal siapa? Soal menanyakan menurut pilot yang berada dalam pesawat A, berapa kecepatan pesawat B adalah, berarti pengamatnya siapa? Pesawat Apakah A. bukan orang yang di bulan kan? Iya, Iya. Sekarang pesawat A bergerak nggak? bergerak. Nah, kalau pesawat A-nya bergerak, maka kecepatannya, nah sebenarnya ini kalau textbook agak ribet, maka aku buat simpel aja, pokoknya diam bergerak. V1 V2-nya bebas, mau siapa aja kamu masukin. Tapi dengan catatan lihat searah berlawanan. Kalau kamu lihat beberapa textbook itu agak lumayan rumit. Pokoknya kita intinya pengamatnya diam atau bergerak, itu aja. Berarti karena dia bergerak, V1 min V2 dibagi 1 min V1 kali V2 per C kuadrat. Kenapa min? Karena pengamatnya bergerak. Nah, sekarang berarti mana V1 V2-nya? Ya bebas, ini boleh V1, ini boleh V2. Seperti itu. Jadi bebas sebenarnya. Nah, cuman dia bilang dia berlawanan. Berarti kalau ini V1, ini namanya V2. Berarti kalau ini plus, maka ini jadinya min. Ya kesepakatan kita aja. Atau mau dibalik, V1-nya min, V2-nya plus, boleh. Terserah, pokoknya ini intinya terserah, cuman yang kalian tentukan adalah pengamatnya diam atau bergerak, hanya itu saja. Jadi kalian ketika menggunakan rumus yang tadi bebas mau V1-nya mana, V2-nya mana, bebas, asalkan dilihat pengamatnya saja dan arah kecepatannya. Berarti kalau gitu V sama dengan ini 0,6 C dikurang. Nah, karena V1-nya sudah plus, maka V2-nya jadi min 0,5 C. Kenapa min? Karena mereka bergerak berlawanan. 1 dikurang 0,6 C dikali min 0,5 C per C kuadrat. C habis. Min ketemu min jadi plus 0,6 C ditambah 0,5 C jadinya 1,1 C. Dikurang dibagi 1, min ketemu min jadinya plus 0,6 kali 0,5 jadinya 0,3. Jadi sama dengan 1,1 C per 1,3. Nah, sederhana, kali aja 10 semua. Atas 10, bawah 10. Jadi 11 per 13 C. Inilah kecepatan pesawat B menurut pilot A. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum kakak lanjut? Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Dari dalam pesawat ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,4 C searah gerak pesawat.
kecepatan peluru terhadap bumi. Jadi gini, ketika kamu baca soal itu pasti ngasih tahu kecepatan peluru terhadap bumi. Berarti ini terhadap yang diam. Berarti ini pengamat diam. Nah, kalau pengamatnya diam, ya V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 V2 per C kuadrat. V1 V2 nya bebas mau yang mana aja ya. Yang penting kalian sudah tahu ini pengamatnya diam, maka yang ditanya yang ini. Kalau pengamatnya bergerak, maka yang ditanya yang ini. Yang ditanya selalu yang ini. Jadi rumus ini nggak pernah kita nyari V1 atau V2 nya, enggak. Jadi rumus ini cukup mencari V nya saja, seperti itu. Nah, kalau gitu ini ada 0,6 C, ada 0,4 C, ya kasih nama aja. Ini V1 boleh, ini V2 juga boleh, bebas. Nanti kalau Sarah ini plus, ini juga pasti plus, ya enggak? Ya udah tinggal masukin, berarti V sama dengan 0,6 C plus 0,4 C dibagi 1 plus 0,6 C kali 0,4 C per C kuadrat, coret 0,4 tambah 0,6 1 C 1 ditambah 0,6 dikali 0,4 6 kali 4 itu kan 24, ada 2 desimal jadi 0,24 maka V nya kita punya adalah 1 per 1,24 C. Nah ini kalau mau kita ini juga boleh, misalkan ini kalau kita misalkan ini dikali 10 per 12,4 C. Oke, anggap aja ini udah, ini kalau dalam menghitung kita lakukan pendekatan. Anggap aja misalnya saya punya 10 per 12, sederhana bagi 2, 5 per 6, 5 bagi 6. Berarti kan kalau 5 bagi 6 kali 6 kali 7 aja 42, 6 kali 8 aja 4,8. Nah ini 5, berarti ini mendekati 8. Seperti itu. Tapi ini 0. Nah, seharusnya kan 0,8 lebih, Pak. Iya, kalau 12. Ini kan 12, berarti yang mendekati 0,8. Berarti jawabannya yang C. Ketika benda-benda bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kita akan memiliki yang namanya tetapan relativitas. Kita nyebutnya gamma. Gamma itu suatu besaran yang nilainya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu gamma. Nah, mencari gamma ini ada dua bentuk. Yang pertama pakai rumus gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V itu adalah gerak benda. Contoh, benda bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maksudnya V-nya adalah 0,6 C. Berapa gamanya? Nah, kalau kita cari gamanya, tinggal masukin gamma sama dengan 1 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat, 0,36 C kuadrat, C kuadratnya coret, 1 dikurang 0,6, 0,36 jadi 0,64, diakarin 0,8, balik 10 per 8, 5 per 4. Nah ini kalau pakai ini. Boleh juga pakai yang bentuk yang kedua, V sama dengan C sin theta, gamma adalah 1 per cos theta. Ini permainan matematik. V-nya berapa? 0,6 C, masukin ke sini. 0,6 C sama dengan C sin theta, C-nya coret. Sin theta-nya 0,6. Nah, biasanya kita tahu kalau sin theta-nya 0,6 berarti cos-nya 0,8. Tapi kalau belum paham, ya kita mainkan triple Pythagoras. Sin theta 0,6 sama aja 6 per 10, sama aja sederhana 3 per 5. Sin itu kan demi, depan dibagi miring. Kalau ini sudutnya theta, maka depannya 3, miringnya 5. Triple 3, 5, otomatis sampingnya 4. Kalau ini sin, kalau cos kan sami, samping bagi miring, 4 dibagi 5, 0,8. Nah, gamma adalah 1 per cos, 1 per 0,8. Jawabannya sama. Jadi nanti kita harus cari dulu tetapan relativitas. Ini mau nggak mau, tetapan relativitas kita harus bisa menghitungnya. Jadi ingat, jadi kalau suatu benda yang memiliki dimensi panjang dan panjang yang bergeraknya searah dengan kecepatan cahaya, jadi syarat dia mengalami kontraksi panjang, ingat syaratnya adalah
panjangnya searah dengan kecepatan cahaya. Jadi yang mengalami kontraksi panjang hanya panjang yang bergerak dan searah. Jadi bergerak dan searah dengan arah gerak. Contoh gini, ini ada panjangnya vertikal. Ini ada panjangnya horizontal. Nah, cuman yang untuk A panjangnya vertikal tapi bergeraknya horizontal. Nah, yang A ini tidak mengalami kontraksi panjang. Kok bisa? Karena panjangnya dia vertikal, bergeraknya horizontal, maka tidak mengalami kontraksi panjang. Kalau yang B, panjangnya horizontal, bergeraknya pun horizontal. Nah, ini cocok. Searah dengan arah geraknya, maka mengalami kontraksi panjang. Nah, rumusnya adalah panjang bergerak L, ini panjang bergerak adalah panjang diamnya dibagi gamma. Ingat, gamma itu sesuatu yang nilainya lebih dari 1. Sesuatu dibagi lebih dari 1 pasti jawabannya kurang dari. Sehingga panjang bergerak kurang dari panjang diam. Nah, hati-hati nih, termasuk kakak nih, kalau yang tingginya kurang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kita makin pendek, bukan makin panjang. Jadi jangan lari-lari kalau gitu ya, apalagi lari dengan kecepatan cahaya, kita bukan makin panjang tapi makin pendek. Nah, itu yang namanya kontraksi panjang. Sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. C berarti kecepatan cahaya. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut adalah. Di sini dia bilang ketika diam panjangnya 100, berarti panjang diamnya adalah 100 meter. Kemudian roketnya bergerak dengan kecepatannya 0,8 C. Berapa panjang roketnya sekarang? Nah, ini yang ditanya. Nah, kita tahu dalam kontraksi panjang, panjang bergerak adalah panjang diamnya dibagi gamma. Jadi apa? Cari dulu gammanya. Gamma adalah 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. 1 per akar 1 min 0,6 C dikuadratkan 0,64 C kuadrat per C kuadrat, coret. 1 dikurang 0,6 adalah 1 per akar 0,36. Akar 0,36 adalah 0,6. Berarti kalau mau kita tulis boleh, L0 nya berapa? 100 dibagi berapa? Dibagi 1 per 0,6. Ingat, kalau dibagi bilangan pecahan maka pindah 100 dikali pindah nih jadi 0,6 di atas, satunya tetap di bawah. Jadi panjang bergeraknya adalah 60 meter. Besarnya kecepatan gerak sepotong Mister panjang 2 meter agar panjangnya teramati sebesar 1 meter dari laboratorium adalah. Oke. Ini ada panjang 2 meter, ada panjang 1 meter. Ingat tadi LT panjang bergerak kurang dari panjang diam. Jadi panjang bergeraknya kurang dari panjang diam. Ada 2 meter, ada 1 meter. Berarti panjang diamnya adalah 2. Panjang bergeraknya adalah 1 meter. Kenapa? Ya dari ini tadi konsep. Panjang bergerak lebih kecil dibanding panjang diamnya. Yang ditanya adalah berapa besar kecepatannya. Ditanya sekarang kecepatannya. Nah, kita tahu rumus kontraksi panjang, panjang bergerak, panjang diamnya dibagi gamma. Ini 1, itu 2 dibagi gamma. Gamma sama dengan 2 per 1. Nah, gammanya 2 kalau gitu. Gamma sama dengan 2. Nah, kalau mau pakai rumus yang gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, masukin gammanya 2. Ini supaya ini kan ini 1 per akar 1 min, nggak tahu kuadrat kalau dibagi C kuadrat. Karena kita cari V-nya maka kita kuadratkan.
2 kuadrat 4, 1 per, maka akarnya hilang, 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kali pelangi 4 min 4 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini min 4-nya pindah ruas, ini pindah ke sana. Jadinya berapa? 4 min 1, 4 V kuadrat per C kuadrat. 3, 4-nya turun per 4, C-nya naik, kuadrat sama dengan V kuadrat. Maka kita punya V sama dengan akar 3 per 4 C kuadrat. Yang bisa kita akarkan 4, jadi 1 per 2 C kuadrat C. Ini tinggal akar 3. Jadi setengah akar 3 C. Jawabannya yang B. Atau boleh juga kita pakai yang tadi, V sama dengan C kali sin theta. V-nya kita nggak tahu. Nah, berarti kita sini dulu. Gamma adalah 1 per cos theta. Ini 2, ini 1 per cos theta. Ya udah tahu. Berarti cos theta-nya adalah pindah ruas 1 per 2. Cos berapa yang menghasilkan setengah? Ya cos 60 derajat. Berarti V sama dengan C kali sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Seperti ini. Sama aja. Suka yang mana bebas. Sebuah roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Apabila dilihat oleh pengamat yang diam, panjang roket itu akan menyusut sebesar. Rumusnya ini panjang gerak, panjang diamnya dibagi gamma. Mencari gamma 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tapi biasanya gini, kalau V-nya 0,6 C, maka gammanya adalah 1 per 0,8. Kalau V-nya 0,8 C, maka gammanya 1 per 0,6. Nah, ini tinggal D atau C. Sekarang kita hitung nih. Ini mantap nih. Berarti ya kita hitung LT adalah L0-nya ya L0 aja. Gammanya adalah kalau dia 0,8 C berarti jadi 1 per 0,6. Jadi LT sama dengan 0,6 LO. Nah, jadi kita bilang panjang bergerak nilainya jadi 0,6 C 0,6 L0. Itu panjang sebesar menyusut. Menyusut itu apa sih? Menyusut itu istilah kata dia berkurang. Sebesar berapa? Mula-mula dia L0. Tak tahu sekarang menjadi 0,6 L0. Seperti itu. Berarti menyusutnya berapa? 1 dikurang 0,6 ya 0,4. Kalau jadi persen ya 40%. Inti berbentuk kubus mempunyai volume 1 meter kubik bila diamati oleh pengamat yang diam terhadap kubus itu. Apabila pengamat bergerak relatif terhadap kubus dengan kecepatan 0,8 C, panjang rusuk kubus yang teramati adalah berapa meter? Oke. Nah, ini pertanyaannya kagak ganti deh. Jangan panjang rusuk, tapi yang ditanya volume kubus sekarang. Ketika kubusnya bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Jadi yang tanya volume kubus yang sekarang. Nah, tangki berbentuk kubus, volumenya 1 meter kubik. Volume waktu diamnya adalah 1 meter kubik. Nah, karena ini kubus, kita tahu volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi pangkat 3. Nah, ini waktu dia diam. Berarti kalau saya punya volumenya 1 meter kubik, maka sisi pangkat 3-nya akan bernilai 1.
maka setiap sisi pada kubus bernilai 1 meter. Nah, tahu-tahu kubus bergerak dengan kecepatan V-nya 0,8 C. Kalau V-nya 0,8 C, gamanya adalah 1 per 0,6 C. Nah, kalau kita bicara kubus itu kan yang bentuknya seperti ini. Itu kan? Nah, ada panjang, ini ada sisi yang ini, ada sisi yang ono, ada sisi yang itu. Nah, sisi A, sisi B, sisi C, dimana kalau kubus A sama dengan B sama dengan C besarnya, arahnya beda. Nah, kubus ini ternyata bergerak dengan kecepatan 0,8 C straight, bergerak ke sana, V-nya 0,8 C. Ingat tadi prinsip dari kontraksi panjang, yang mengalami kontraksi panjang hanya panjang yang searah, hanya panjangnya yang searah dengan arah gerak. Ketika dia bergerak begini, ada A, ada B, ada C, maka panjang yang searah dengan arah gerak A, B, atau C. Chelsea, berarti yang mengalami kontraksi panjang si A, si B, atau si C? Si A. Si A, karena A panjangnya searah dengan arah gerak. Bagaimana dengan BC? BC mah nggak mengalami kontraksi panjang. Berarti kalau gitu kita cari panjang waktu bergerak, panjang diamnya dibagi gamma. Panjang diamnya 1, gamanya 1 per, nggak ada C ya, 0,6. Berarti 0,6 meter. Nah, yang mengalami cuma 1. Kan kalau kita bicara volume itu adalah sisi pangkat 3. Nah, karena sekarang udah nggak sama, jadi tinggal panjang kali lebar kali tinggi waktu bergeraknya. Panjangnya sekarang bukan 1 tapi 0,6. Lebarnya ya masih 1, tingginya ya masih 1. Berarti berapa volume balok bergerak ya? 0,6 kali 1 kali 1, berarti 0,6 meter. Nah, ternyata volumenya berkurang. Nah, berikutnya adalah dilatasi waktu. Salah satu besaran yang berubah ketika bergerak dengan kecepatan cahaya selain panjang adalah waktu. Nah, dilatasi waktu, ini dilatasi itu kan kalau matematik bertambah. Jadi molor gitu kan ya, mulur bukan molor. Nah, dilatasi waktu kalau kita perhatikan di sini, gamma itu sesuatu yang nilainya lebih dari 1. Jadi, nah ini delta T itu waktu bergerak, T0 itu waktu diam. Waktu bergerak selisih waktunya lebih besar dibanding waktu diamnya. Maksudnya gini. Jadi selisih waktu atau delta T bergerak itu lebih dari waktu diamnya. Jadi intinya kalau ada sistem atau orang, ada benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka selama dia bergerak dia akan merasakan waktu itu mulur gitu. Bukan lebih lama, tapi apa yang namanya istilahnya, kayak kita punya istilah gini, apa yang namanya, pernah ngerasain nggak satu hari itu lamanya kayak lama banget? Nah seperti itu, padahal 1 hari tapi kerasanya lebih lama, seperti itu. Kayak ibaratnya mungkin kalau yang muslim ya kan ya, 1 hari waktu di akhirat gitu kan ya, itu sama dengan 1000 tahun di dunia gitu. Itu seperti itu kasarnya. Jadi satu harinya kehidupan di hari akhir setara dengan 1 harinya ini setara dengan 1000 tahun. Nah, maksudnya gitu. Ibaratnya orang-orang yang bergerak dengan kecepatan cahaya, dia merasakan hanya 1 hari. Tapi menurut orang yang diam di bumi, 1 harinya dia itu sama dengan 1000 tahun. Jadi molor. Makanya orang-orang yang bergerak dengan kecepatan cahaya itu senantiasa terlihat lebih muda, awet muda.
dibandingkan dengan orang yang diam. Dua kembaran berpisah pada saat berumur 20 tahun. A tinggal di bumi dan B bertualang di antariksa menggunakan pesawat dengan kelajuan 0,96 c. Setelah 14 tahun berkelana, B pulang ke bumi. Bila A masih hidup, berapakah usia A pada saat B pulang ke bumi? Oke. Dua kembaran berpisah pada berumur 20 tahun. Misalnya gini. Ini lagi acara ulang tahun, ini si A, ini si B. Lihat B pakai kuncir. Nah, A dan B sama-sama umurnya adalah 20 tahun. Nah, tahu-tahu si B dapat hadiah berpetualang ke antariksa menggunakan pesawat yang kelajuannya 0,96 c. Nah, kemudian si B berangkat nih dengan kecepatannya 0,96 c. Setelah 14 tahun berkelana, B pulang. Nah, ini jalan berangkat, tahu-tahu sekarang B-nya pulang. Ini ada si A nih, ada A yang menanti. Nah, ini dari sini ke sini selang waktunya adalah 14 tahun. Nah, ini 14 tahun ini karena yang dibicarakan adalah si B, ini punya si B. 14 tahun si B. Kan kalau kita jumlahkan tadi awalnya 20 tambah 14 kan 34 kasarnya gitu kan. Oke, kita periksa sekarang. Kalau dia bergerak, nah ini agak repot nih. Kalau dia bergerak dengan kecepatan V-nya 0,96 c, kan kita harus cari gamanya. Gamma itu kan tadi 1 per akar, nah 0,96 c dikuadratkan lumayan banyak. Kalau kita pakai yang V sama dengan C kali sin theta 0,96 c kali sin theta. Coret-coret. Nah, sin tetanya kita punya adalah 0,96 atau 96 per 100. Nah, kalau sama-sama saya bagi 4, 100 bagi 4 dapat 25. 96 bagi 4 dapat berapa nih? 24. Nah, sin tetanya 24 per 25. Ingat, gamma itu adalah 1 per cos theta. Nah, kita pakai triple Pythagoras. Ini tetanya. Oke, sin itu kan demi depan bagi miring. 24, 25. Ini pasti 7. Betul nggak 7? Ya. Jadi triple Pythagoras kita punya 24. Nah, temennya 7 dan 25. Oke. Nah, kalau begitu berapa cos tetanya? Ya, cos tetanya adalah sami 7 per 25. Berarti kita punya gamanya sama dengan 1 per 7 per 25. Berarti naik ke atas, berarti gamanya adalah 25 per 7. Seperti itu. Nah, kita punya adalah delta T sama dengan gamma dikali delta T0. Seperti itu. Ya. Dimana tadi kita punya gamanya berapa? 25 per 7. Nah, berarti kalau kita, nah ini yang tadi kakek bilang, hati-hati nih rancu di sininya nih. Nah, ini adalah 14 tahunnya, berarti sebenarnya yang kita cari adalah berarti delta T-nya adalah gamanya 25 per 7. Nah, ini dikali 14. Coret 1 tinggal 2. 25 kali 2 berarti berapa? Ini adalah 50 tahun. Kalau si B mengalami hanya 14 tahun, ternyata si A mengalaminya delta T 50 tahun. Berangkatnya 20. Berarti si A ini akan berumur
20 ditambah 50 berapa? 70 tahun. Si B berapa si B? B ketika balik, nah ini hanya 20 ditambah 14, hanya mengalami 34 tahun. Bayangkan, si A itu 70 tahun, si B masih 34 tahun. Berikutnya adalah besaran yang berubah adalah masa relativitas. Selama ini kita meyakini dalam fisika klasik massa benda selalu sama. Mau di mana aja, mau ngapain aja massanya sama. Kalau sudah 2 kg ya 2 kg, yang berbeda berat. Ternyata tidak berlaku untuk gerak relativitas. Ketika benda bergerak dengan suatu kecepatan cahaya, maka massa bergeraknya lebih besar dari massa diamnya. Oke, nah prinsipnya ini doang sih, massa bergerak itu sama dengan massa diamnya dikali gamma. Sebuah benda bergerak sehingga massa geraknya M, 5/4 massa diam. Ditanya berapa kecepatannya. Oke, massa bergerak adalah gamma kali massa diam. Kalau dia bilang massa bergeraknya adalah 5/4 M0, gamma kali M0, coret. Berapa gamanya? Gamanya 5/4. Nah, kakak coba pakai yang trigonometri, bukan yang pakai akar itu ya, trigonometri. Nah, ini kan kita punya dalam trigonometri cos theta sama dengan 1 per gamma. Berarti 1/5/4, 4-nya naik. Nah, kita lihat ini. Kita mainkan segitiga siku-siku, bebas. Yang jelas ini pasti miring. Tetanya di mana aja boleh. Kalau sini teta, ingat cos itu adalah sami, samping bagi miring. Berarti miringnya 5, sampingnya yang ini samping 4, berarti ini depan. Triple Pitagoras, kalau nggak inget ya main Pitagoras, 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat diakarin. Tapi kalau ingat triple mah 3, 4, 5, berarti ini 3. Berarti sin tetanya adalah 3/5. Dapat sin tetanya. Ditanya V itu apa? C kali sin teta. 3/5 C. 3/5 0,6 C. Seperti itu. Benda dengan massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C sama dengan laju cahaya di ruang hampa. Berarti presentasi pertambahan massa benda yang bergerak tersebut adalah, berarti persen pertambahan massa benda yang bergerak adalah, nah, yang ditanya pertambahan massa gerak adalah gamma kali massa diam, di mana massa gerak lebih dari massa diam. Pertambahan massanya berarti massa bergerak dikurang massa diam. Kalau ditanya persentasi berarti dibandingkan dengan massa mula-mula. Nah, dibandingkan dengan massa mula-mula seperti ini. Atau boleh aja jadi M/M0 dikurang 1. Persen nanti tinggal dikali 100%. Seperti ini. Ya sudah, berarti kita lihat di sini. Dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Kalau gamanya 0,6, kalau V-nya 0,6 C, berarti gamanya adalah 1/0,8. Jangan lupa. Berarti kalau begitu kita punya di sini, berarti massa diam sama dengan gamanya 1/0,8 kali massa diamnya. Berarti kalau gitu M ini turun M0, ini kan 1/0,8 kali 10, 10/8 bagi 2, 5/4. Masukin ke sini kalau gitu. Delta M sama dengan M/M0 kurang 1, 5/4
4 dikurang 1 dapatnya adalah ini 4, sini 5, sini 4. 5 kurang 4, 1 seperempat. Kalau mau jadi persen kali 100, jadinya berapa? 25%. Jadi dia bertambahnya hanya 25%. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oh, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ada panjang, ada waktu, ada masa, ada momentum. Ternyata ketika benda bergerak dengan kecepatan cahaya, momentumnya berubah. Namanya momentum relativitas. Apa rumus momentum? Ya sama, massa dikali kecepatan. Nah, karena dia bergerak, maka massa yang kita gunakan adalah massa bergerak. Masukin ke sini. Nah, dapatlah seperti ini. Bahwa momentum itu adalah massa bergerak dikali V. Massa bergerak gamma kali massa diamnya dikali. Sebuah partikel mempunyai massa diam 8 kali 10 pangkat 30 kg. Jika partikel itu bergerak dengan kecepatan setengah akar 2C, maka momentum relativistiknya adalah... Oke. Ingat, momentum relativitas adalah gamma kali massa diamnya dikali V. Ini massa diamnya, ini V, ya kan? Berarti tinggal cari siapa? Tinggal cari gamma, ya kan? Nah, V sama dengan C kali sin theta. V-nya setengah akar 2 dikali C sin theta. Coret-coret. Nah, sin berapa yang masukkan setengah akar 2? Ya sin, ini kan setengah akar 2 ya. Berarti tetanya 45 derajat. Nah, gamma adalah 1 per cos theta. Berarti gamma adalah 1 per cos 45. Berapa cos 45? Ternyata sama, akar 2 per 2. Nah, ini kalau begitu 2 per akar 2. Ini gammanya. Ya sudah, tinggal masukkan. Berarti P sama dengan 2 per akar 2. M0 nya 8 kali 10 min 30. V nya setengah akar 2 C. Ingat, C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Berarti ini kita coret dulu. Akar 2 coret. Coret ya, akar 2 nya habis ya. Ininya habis ya. Berarti tinggal 8 10 min 30 tinggal C, 3 kali 10 pangkat 8. 8 kali 3 palanya adalah 24. Betul ya? Ya udah, berarti yang 24 cuma satu, jawabannya yang D. Tadi panjang, waktu, massa, momentum, yang terakhir adalah energi. Nah, ada energi diam. Energi diam menurut Einstein, energi E sama dengan mc kuadrat. Kalau energi diam berarti E0 M0 C kuadrat. Kalau energi totalnya adalah E sama dengan mc kuadrat juga. Cuman M-nya M bergerak. Ingat lagi, M bergerak gamma kali M0. Berarti kalau masukin E total adalah gamma kali M0 C kuadrat. M0 C kuadrat energi diam. Berarti energi total sama aja energi diamnya dikali gamma. Nah, ini Nah, ada energi kinetik. Energi kinetik itu selisih dari energi total dikurang energi diam. Energi total gamma kali E0 dikurang E0, sama-sama ada E0 tarik keluar. Sehingga energi kinetik itu adalah energi diamnya gamma dikurang 1. Nah, inilah energi kinetik dalam gerak relativitas. Agar energi kinetik partikel, nah ini dia bilang Eka partikel 2 kali energi kinetik, ya kan, energi diamnya. Ditanya berapa kecepatannya.
Nah, Eka tadi rumusnya adalah energi diam gamma min 1. Jangan lupa nih rumusnya nih. Tinggal masukin Eka-nya berapa? 2E0 sama dengan E0 gamma min 1. E0-nya coret. Min 1-nya pindah ke sana jadi 3 sama dengan gamma. Nah, kakak sekarang lebih suka pakai yang sin ya. Kita coba. V sama dengan C sin theta. Nah, kita punya gamma itu adalah 1 per cos theta, atau boleh juga cos theta 1 per gamma. Berarti cos theta 1 per gammanya 3. Dalam trigonometri segitiga siku-siku, sini siku-sikunya ini miring, ini depan, ini samping. Kalau tetanya ini. Nah, cos itu kan sami samping bagi miring. Sampingnya 1, miringnya 3. Berarti berapa depannya? Ya, depannya akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 9 dikurang 1, 8. Jangan lupa masih ada akarnya. 8 itu 4 dikali 2, berarti 2 akar 2. Berarti sin theta, sin itu demi, depannya 2 akar 2 dibagi mi-nya 3, sehingga V sama dengan C sin theta. V sama dengan C kali 2/3 akar 2. Seperti itu. Mana 2/3 akar 2? Yang ini ya. Nah, energi total itu E adalah 10 akar 10 dari energi diam. Nah, tahu ditanya momentum, berapa momentumnya? Ingat, momentum massa kali kecepatan. Karena ini bergerak relatif, maka ini massanya massa relatif. Massa bergerak yaitu gamma kali massa diam. Berarti sama aja gamma kali massa diam kali V. Oke, massa diamnya sudah tahu M0 aman. Berarti yang belum tahu adalah gammanya berapa, V-nya juga berapa. Nah, berarti kita cari dulu tadi ya. Gamma M0 kali V. Energi total adalah gamma kali energi diam. Berarti akar 10 E0 sama dengan gamma kali E0. Coret. Nah, ini udah tahu, dapat sekarang gammanya. Gammanya adalah akar 10. Nah, kalau mencari V, boleh misalkan kita pakai triple nih. Cos theta adalah 1 per gamma. 1 per akar 10. Triple Pitagora, triple segitiga siku-siku. Kalau sini tetanya, ini miring, ini depan, ini samping. Dimana kalau cos itu adalah sami, samping dibagi miring. Berarti sini 1, sini akar 10. Berarti depannya akar 10 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Akar 10 ya 10 dikurang 1 kuadrat ya 1. 10 kurang 1 9, akar 9 3. Berarti kita punya sin tetanya adalah demi 3 per akar 10. Berarti V sama dengan C sin theta. Berarti V sama dengan C kali 3 per akar 10. V-nya dapat, gammanya dapat. Berarti momentumnya berapa ya? Tinggal masukin gamma M0 kali V. Gammanya akar 10 kali M0 kali 3 per akar 10 C. Coret. Dapatnya berapa? Nah,
P sama dengan 3M0C. Maka ini momentumnya seperti itu. Menurut Einstein, sebuah benda dengan massa diam m0 setara dengan energi m0c kuadrat c sama dengan kelajuan cahaya dalam vakum. Apabila benda bergerak dengan kecepatan v, maka energi total benda setara dengan Menurut Einstein, oke, Chelsea 4 saja. Oke. Ada yang lain? Oke, menurut Einstein sebuah benda dengan massa diam m0 setara dengan m0c kuadrat. Apabila benda bergerak dengan kecepatan v, maka energi total benda setara dengan energi total. Energi total adalah gamma kali energi diam. Gamma adalah 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Energi diam adalah M0 dikali C kuadrat. Berarti kalau kita masukkan energi diamnya, energi totalnya adalah ini M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke. Habis 4 biasanya kita cek nomor 2. Nah, boleh juga energi total adalah energi diamnya ditambah energi kinetik. Nah, kalau kita bicara misalkan energi diam adalah M0C kuadrat ditambah energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Berarti M-nya M0 juga, V-nya V kuadrat. Nah, ini bisa aja kalau misalnya kita bentuk seperti ini ya, berarti ini kita modif nih. Ini kalau dikasih setengah M0, maka ini dapatnya 2C kuadrat. Ini sisanya V kuadrat. Berarti nomor 2 juga mungkin. Bisa sampai sini? Nah, berarti jawaban yang mungkin adalah 2 dan 4.